Shalom pemirsa Cebinus semua, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, karena buku ini bersifat menjadi petunjuk untuk kita yang mau untuk belajar, dan juga dia akan memberikan kita pengharapan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan juga dia akan membuat kita untuk lebih sukacita pada saat kita merasa dalam kesedihan, dan juga kita akan mendapatkan satu kelegaan pada saat kita merasa keletihan dalam kehidupan kita. Dan buku ini juga akan mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, di mana buku ini akan membuat kita untuk terus bergembira pada saat kita membacanya, dan juga kita akan memiliki kesukaan, sehingga kita memiliki sinar, dan sinar itu kita akan bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 200 dengan judul Kabar Baik tentang Kedatangan Kristus. Ayat intinya terambil dalam Meliaki 3 ayat 1. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang mencari itu akan masuk ke bait-Nya. Melalui perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tidak ada sebelum seorang penginjil seperti Kristus. Ia adalah oknum yang agung dari surga, namun ia merendahkan dirinya dengan mengambil sifat alami kita, agar ia boleh bertemu dengan manusia di mana saja mereka berada. Kepada manusia kaya dan miskin, merdeka atau hamba, Kristus selaku utusan perjanjian itu membawa kabar baik keselamatan itu. Ia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, mengkhotbahkan Injil itu dengan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan itu menggunakan pakaian kemanusiaan yang sederhana. Hidup yang terbaik, halaman 14 dan 15. Baik, pelajaran kita kali ini tentang kabar baik tentang kedatangan Kristus. Mungkin seringkali kita sudah mendengar akan kalimat tentang kedatangan Kristus, sampai mungkin kita sudah merasa bahwa sudah lama sekali kita dengar, tetapi tidak datang akan Kristus itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia sudah menyuruh utusannya untuk datang mempersiapkan jalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia datang memberikan kita pelajaran untuk kita dapat menjadi seperti Dia, sehingga pada saat kita sudah siap sedia, maka Dia akan datang. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Apabila kita sudah siap, Dia akan datang sendiri untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya, tetapi Dia akan selalu menepati janjinya, di mana Dia mengatakan Dia akan segera datang. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah siap sedia untuk kedatangannya atau belum? Karena Dia sudah mengutus akan utusannya untuk datang mempersiapkan jalan kita masing-masing, untuk kita dapat mengerti bahwa Tuhan mau kita melakukan seperti ini. Tidak ada sebelum penginjil seperti Kristus. Jadi di dunia ini tidak ada penginjil yang akan menginjilkan sesuatu kalau tidak ada Kristus. Jadi Kristus datang untuk dapat membuat orang-orang yang rindu untuk menjadi penginjil akan melakukan sesuatu yang sudah ada isinya tentang Kristus. Ini adalah oknum yang agung dari surga. Jadi oknum yang agung ini yang akan membuat penginjil-penginjil itu semangat
penginjil-penginjil itu mau untuk memberitahukan tentang kebenaran kepada semua orang. Namun ia merendahkan dirinya dengan mengambil sifat alami kita, agar ia boleh bertemu dengan manusia di mana saja mereka berada. Jadi utusan Kristus adalah menyuruh anaknya yang tunggal untuk datang, untuk turun dari surga, mengambil sifat alami manusia untuk bisa bertemu dengan manusia-manusia seperti kita ini. Dimanapun kita berada, Tuhan bertemu dengan kita untuk bisa menjadi seorang penginjil, di mana pada saat dia datang, dia akan membukakan jalan kepada kita. Tetapi apakah kita siap untuk menerima jalan itu atau tidak? Kembali lagi pilihan kita masing-masing. Kepada semua manusia, kaya miskin, merdeka atau hamba, Kristus selaku utusan perjanjian itu membawa kabar baik keselamatan itu. Jadi Tuhan datang tidak pernah bertemu dengan satu orang saja atau orang-orang yang dia pilih saja, tetapi dia datang bertemu dengan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang merdeka, orang yang menjadi hamba. Dia tetap melayani semuanya. Itulah seorang misionaris yang baik, di mana dia datang tidak pernah memandang siapa yang harus dia layani, tetapi dia datang melayani dengan sepenuh hati. Dia melayani semuanya untuk bisa memberikan contoh kepada kita masing-masing. Kristus selaku utusannya, atau Tuhan Kristus telah mengutus akan utusannya itu datang untuk membawa kabar baik keselamatan. Jadi kita akan diberitahukan bahwa keselamatan itu akan datang kepada kehidupan kita apabila kita mau untuk menempatkan Kristus nomor satu di dalam kehidupan kita. Ia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, mengkhotbahkan Injil itu dengan menyembuhkan orang sakit. Raja kemudian itu menggunakan pakaian kemanusiaan yang sederhana. Jadi menarik ya, dia menginjil dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dengan cara dia mengkhotbahkan Injil itu dengan cara dia menyembuhkan orang sakit, supaya orang-orang dapat melihat bahwa orang yang menyembuhkan yang sakit ini berarti dia memiliki satu mujizat yang harus orang lain tahu. Kalau kita ingat di sini bahwa seringkali orang yang ingin untuk melakukan pelayanan berarti mereka melakukan melalui pelayanan akan kesehatan dulu, di mana semua akan mereka lakukan dengan pelayanan kesehatan dulu. Mereka ingin supaya mereka seperti Tuhan, tetapi di sini dikatakan bahwa pelayanan kesehatan berarti kita sudah harus memiliki satu makna tentang Kristus, sehingga pelayanan itu bisa menjadi satu mujizat yang akan dipandang oleh semua orang. Itu adalah sesuatu mujizat dari kebenaran, karena Raja kemuliaan yang datang itu menggunakan pakaian kemanusiaan yang sederhana, sehingga seperti kita sekarang ini, kita mau supaya kita memberikan contoh yang sama, tetapi bagaimana kita harus bisa untuk menyiapkan diri kita untuk menerima Kristus, baru kita bisa melakukan hal yang sama seperti Kristus. Ia selalu sabar dan riang, dan orang yang menderita memuja dia sebagai seorang utusan kehidupan dan kedamaian. Ia melihat semua kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semuanya ia menyampaikan undangan, marilah kepadaku. Ini sangat menarik ya. Tuhan itu Tuhan yang selalu memiliki kesabaran, Tuhan selalu memiliki kegembiraan untuk dia tunjukkan kepada semua orang. Dan juga orang-orang yang menderita terus memuja dia sebagai utusan kehidupan kedamaian, atau orang yang mendapatkan kelegaan itu, dia akan memuja Tuhan dengan cara mengatakan bahwa dia adalah utusan kehidupan dan kedamaian. Jadi Tuhan juga tahu kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semuanya ia menyampaikan undangannya, marilah kepadaku. Jadi Tuhan tahu akan kebutuhan kita masing-masing, sehingga Tuhan hanya mau kita datang kepadanya, yaitu dia mengundang kita, marilah kepadaku. Apakah kita mau untuk menerimanya? Kembali lagi, kita sendiri yang dapat menentukan kita mau datang kepada siapa untuk kita menyembah. Selama pelayanannya, Yesus membuktikan
lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan berkhotbah. Sangat menarik ya. Tuhan pada saat dia datang ke dunia ini, dia menyampaikan kebenaran itu bukan datang langsung mengkhotbahkan sesuatu, tetapi dia membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit, supaya orang lain dapat melihat bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada untuk kehidupan kita semua, di mana dia akan datang menyembuhkan orang yang imannya kurang percaya kepadanya, orang yang mungkin mengalami sedikit gangguan dari tubuhnya, disembuhkan itu supaya orang yang banyak ini bisa melihat bahwa Tuhan itu maha adil, orang yang selalu membawa kedamaian, orang yang selalu membawa akan satu kelegaan kepada kita, di mana kehidupan kita akan merasa kedamaian pada saat kita bertemu dengannya. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya. Dia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapatkan pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah dipilih. Dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Orang banyak mengerumuni mereka untuk mendengar langsung dari bibir mereka pekerjaan yang Tuhan telah lakukan. Suaranya adalah bunyi pertama yang banyak orang pernah dengarkan. Namanya adalah kata-kata pertama yang pernah mereka ucapkan. Wajahnya adalah yang pertama yang pernah mereka pandang. Mengapa mereka tidak boleh mengasihi Yesus dan mengumandangkan pujiannya? Pada saat ia melewati kota-kota kecil dan besar, ia ibarat arus penting yang menyebabkan kehidupan dan kesukaan. Hidup yang terbaik, halaman 12 dan 13. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, di mana Tuhan datang, dia membaktikan waktunya lebih banyak untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan untuk berkhotbah. Meskipun dia berkhotbah, tetapi dia berkhotbah tentang bagaimana menyembuhkan orang, sehingga waktunya lebih banyak tentang bagaimana pelayanan kemanusiaannya. Bukan hanya mengeluarkan kata-kata saja, tetapi dia melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, sehingga orang-orang dapat melihat dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat ajaib untuk kehidupan mereka. Mujizat-mujizatnya menyaksikan kebenaran akan perkataannya. Jadi melalui apapun yang dia katakan, itu adalah mujizat. Dan perkataan itu tumbuh karena ada sesuatu kebenaran di dalam dirinya, sehingga dia bisa membuat satu mujizat yang orang lain mungkin melihat itu mujizat yang luar biasa. Bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan datang ke dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan kita. Bukan dia datang untuk membinasakan kita semua yang berada dalam dosa, tetapi dia datang untuk memberikan kita harapan bahwa kita akan bisa selamat pada saat kita datang untuk mengikuti dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Yaitu adalah utusannya sudah pergi duluan memberitahukan bahwa dia akan datang segera, sehingga kemana saja ia pergi atau kemana saja Tuhan pergi, orang banyak akan tahu akan kabar baik tentang rahmatnya yang sudah mendahului dia. Di mana saja ia pernah kunjungi, orang-orang yang mendapatkan pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Jadi kita semua sebenarnya boleh bersyukur. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur karena pada saat kita mendengarkan akan kalimat ini, bahwa kita merasa bahwa Tuhan sudah pernah kunjungi kita, berarti kita sudah pernah disembuhkan dari luka kita atau kesakitan kita, maka kita harus bisa melakukan atau memanfaatkan kuasa yang baru saja kita dapatkan itu untuk menjadi satu berkat buat orang sekeliling kita. Jadi Tuhan membuat mujizat itu bukan hanya untuk dirinya saja dapat melihat, tetapi kepada semua untuk mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga mereka boleh bersyukur karena apapun yang sudah mengganggu akan kesehatannya sudah pulih, dan kita harus memanfaatkan kuasa yang baru saja
kita dapatkan tentang kepulihan akan kesehatan kita, kita dapat melakukan sesuatu pelayanan yang sama seperti Tuhan melakukan. Orang banyak mengerumuni mereka untuk mendengar langsung dari bibir mereka pekerjaan Tuhan yang telah lakukan. Jadi pada saat kita mendapatkan satu pertolongan dari Tuhan, maka kita pada saat menceritakan kepada orang lain, maka banyak orang yang sangat senang, rindu untuk mendengarkan kesaksian itu. Di mana kesaksian itu adalah kesaksian yang membuat orang lain percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa juga membagikan kepercayaan itu kepada orang lain supaya orang lain bisa percaya juga. Suaranya adalah bunyi pertama yang banyak orang pernah dengarkan, namanya adalah kata pertama yang pernah mereka ucapkan. Wajahnya adalah yang pertama yang pernah mereka pandang. Mengapa mereka tidak boleh mengasihi Yesus dan mengumandangkan pujiannya pada saat ia melewati kota-kota kecil dan besar, ibaratnya arus pentingnya menyebabkan kehidupan dan kesukaan. Jadi di sini di akhir pelajaran itu mengajak kita pada saat kita rindu untuk mengenal Yesus, maka dari suaranya saja kita sudah dapat bunyi yang pertama dari orang yang pernah kita dengarkan. Orang menceritakan tentang Tuhan itu kita sudah dengarkan, tetapi bagaimana kita harus melakukannya. Dan juga pernah kita berpikir bahwa namanya itu sangat agung, tetapi namanya itu selalu kita ucapkan pada saat kita ingin untuk mendoakan sesuatu, maka selalu kita ucapkan nama Tuhan di dalam situ. Dan juga wajahnya adalah pertama yang kita pandang, atau wajahnya selalu kita pandang pada saat kita ingin untuk melakukan sesuatu. Kita tempatkan dia paling depan, sehingga itulah yang kita pandang setiap hari. Dan mengapa kita tidak boleh untuk memberikan pujian kepada dia atau mengumandangkan pujian kepadanya? Marilah kita semua dapat bersyukur untuk mengumandangkan akan pujian kepada Tuhan yang selalu terus mengasihi kita. Supaya pada saat dia melewati kota-kota kecil atau besar, ia ibarat seperti arus penting yang menyebabkan kehidupan dan kesukaan. Jadi dia menjadi satu kesenangan pada saat dia melewati saja, orang semua bisa merasakan kesenangan. Jadi kabar baik tentang kedatangan Kristus ini sangat menarik untuk kehidupan kita, karena dia sudah mengutus utusannya terlebih dahulu untuk datang memberikan jalan kepada kita. Tetapi bagaimana kita harus bisa menjadi contoh jalan itu untuk orang lain dapat melihat juga akan Kristus. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.